Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Melisa Yulianti, guru SD 1 Banding Agung, Kecamatan Talangpada, Kabupaten Tanggamus. Di tengah tantangan nyata lingkungan yang kami hadapi sehari-hari, kami percaya pendidikan adalah kunci. Kami mengajak siswa-siswi SD Negeri 1 Banding Agung untuk melihat bagaimana sains merupakan solusi cerdas untuk memecahkan masalah lingkungan. Di sini saya menampilkan video pembelajaran tentang praktik pembelajaran mendalam dengan tema solusi sains untuk bumi kita. Di sini saya meminta siswa untuk membuat prototipe filter air ramah lingkungan dengan model pembelajaran project based learning dengan prinsip pembelajaran mindful, joyful, meaningful. Selamat menyaksikan. Pembelajaran diawali dengan mengucap salam dan menanyakan kabar kepada siswa. Bukan sekadar kebiasaan sopan santun, tetapi cara sederhana untuk membangun suasana kelas yang hangat dan ramah. Siswa pun merasa dihargai keberadaannya, sekaligus menunjukkan bahwa guru peduli pada kondisi mereka. Oke. Sekarang lihat kanan kirinya, adakah teman yang hari ini tidak hadir? Berdoa membantu menambahkan kesadaran bahwa proses belajar bukan hanya aktivitas intelektual, tetapi perjalanan batin yang memerlukan ketulusan untuk fokus menerima pengetahuan dengan sikap positif. Untuk menambah rasa Menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku untuk menambah semangat dan cinta tanah air. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari apa? Siklus air terganggu. Iya, ketika siklus air terganggu. Sebelum Ibu masuk ke materi, masih ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Pengertian siklus air. Siapa yang masih ingat apa sih itu siklus air? Ya, perputaran air. Nah, kita sekarang Ice breaking menghadirkan pengalaman belajar yang joyful, menyenangkan, memperkuat kepercayaan diri siswa untuk mengemukakan ide, berkolaborasi, serta mengeksplorasi konsep secara mendalam. Pertanyaan apersepsi membangun kesiapan belajar dengan mengaitkan pengetahuan awal siswa, pengalaman pribadi, serta konteks kehidupan sehari-hari dengan materi yang akan dipelajari. Oke, boleh. Terkena limbah pabrik. Selanjutnya, kalau air kotor diminum, apa yang terjadi pada tubuh kita? Siapa yang bisa jawab? Oke, kelompok ini yang belum jawab. Tujuan pembelajaran yang harus Tujuan kalian pembelajaran capai. disampaikan Yang agar pertama, peserta didik mengetahui arah belajar, memahami kompetensi yang harus dicapai dengan mengikuti kegiatan secara lebih fokus dan searah. Air. Yang kedua, menganalisis contoh terhadap lingkungan. Yang ketiga, air. Iya, tujuan yang keempat, nah, di sini Peserta didik diarahkan untuk merumuskan masalah sebagai upaya melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan dari gambar mandiri. ini apa aja masalahnya? Siapa yang bisa menjawab? Selanjutnya, ada lagi kelompok ini, ya silakan. Iya, karena airnya ini tidak sehat untuk diminum. Kalian simak baik-baik, ini video tentang dampak pencemaran air. Apabila air itu sedang berupa baik warna. Dari video yang sudah kalian simak tadi, adakah yang ingin ditanyakan?
Apa penyebabnya air tercemar? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, silakan. Iya, benar. Yang menyebabkan air tercemar itu karena limbah industri. Sedangkan limbah industri itu banyak zat yang berbahaya. Kemudian ada apa lagi ya? Ada limbah dari rumah tangga. Dampak dari air yang tercemar yang pertama membuat kita mudah terkena penyakit. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan. Apa proyek kita hari ini? Membuat prototipe filter air ramah lingkungan. Ini berarti kita mendaur ulang air dari air kotor menjadi air bersih. Apakah sudah membawa alat dan bahannya? Ibu akan membagikan kelompok. Sudah bagi tugasnya sama teman-temannya? Ibu akan memberikan kalian LKPD ya. Sudah semua melakukan percobaannya? Oke, pertanyaannya yang pertama, apakah air sebelum dan sesudah disaring terlihat berbeda? Iya, berbeda. Bagian kotor apa saja yang hilang setelah air melewati filter? Sampah, ya kan, tersaring. Terus, ada apa lagi? Baunya air. Di daun, lumut, ya kan, semuanya tersaring, ya kan? Tersaring oleh batu kerikil dan pasir. Selanjutnya, apakah air hasil saringan terlihat lebih jernih? Lebih jernih ya. Oke, sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil prototipe filter air. Kita acak ya, siapa yang maju ke depan. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Data pengamatan keadaan air sebelumnya kotor, sebelum filtrasi keruh. Setelah filtrasi percobaan pertama, airnya masih keruh. Setelah filtrasi percobaan kedua, airnya berwarna bening. Ayo kita buat kesimpulan pembelajaran pada hari ini setelah kalian membuat filter air ramah lingkungan. Siapa yang pertama yang ingin memberikan kesimpulan? Ayo kelompok ini, silakan. Iya, kesimpulan pertama, air itu sebenarnya bisa bersih sendiri melewati siklus air. Sinar matahari. Pembelajaran siklus air membangun kesadaran siswa bahwa air adalah sumber kehidupan yang harus dijaga. Bukan hanya menghafal, tetapi memahami konsep sains secara bermakna dan menyenangkan, karena melakukan eksperimen sehingga mendapatkan pengalaman secara langsung. Serta siswa mengembangkan cara berpikir ilmiah dengan mengamati, menebak, dan menarik kesimpulan. Tercemar karena limbah pabrik, karena limbah dari rumah tangga, tanahnya tercemar karena sampah yang menumpuk, apalagi udara yang tercemar itu bisa menyebabkan siklus air juga tercemar. Jadi masalahnya bukan siklus airnya, tetapi ulah manusia yang merusak lingkungan. Sini akan memberikan kalian evaluasi ya. Sudah selesai semuanya? Ya, sekarang kumpulkan. Kita refleksikan dulu pembelajaran hari ini. Mana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini.
warahmatullahi wabarakatuh.